Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, dinisbatkan kepada penyusunnya beliau rahimahullahu taala Al-Imam Ibnu Katsir. Dan tema yang sedang kita bahas masih seputar pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dan perjalanan hidup Bani Israel, yang mana di pertemuan kita yang akhir sudah sampai kepada ayat ke-83 daripada surat Al-Baqarah. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan masuk di ayat ke-84. Mudah-mudahan waktunya cukup bisa sampai kita pelajari sampai dengan ayat ke-90 insyaallah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, wa idz akhadna mitsaqakum, yakni dari kalian wahai Bani Israel, janganlah kalian menumpahkan darah di antara kalian, yakni membunuh orang lain. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari rumah-rumah kalian, yakni mengusir saudara-saudara kalian. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, dan kemudian kamu berikrar dan bersaksi, yakni berjanji. Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum, kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian sendiri, yakni di antara sesama mereka. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian juga mengusir sebagian yang lain di antara kalian dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, kalian saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan berkufur kepada sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka apakah afatu'minuna bi ba'dil fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian
selain ya, kenistaan di dalam kehidupan dunia, illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti yuradduna ila asyaddil azab, akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan mereka, ya, kehidupan dunia mereka dengan kehidupan alam akhirat. Ya. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, maka tidak akan diringankan azab mereka dan mereka tidak akan ada yang dapat menolong. Nah, 3 ayat ini dulu akan kita pelajari tafsirnya dari kisah tentang perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perjanjian itu kemudian mereka ingkari sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang mereka lakukan itu ya adalah sebuah kemungkaran, adalah sesuatu yang mesti diingkari. Ya. Di mana orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, ya, mereka menjadi pelindung atau sekutu dari orang-orang asli Madinah, ya, dari orang-orang asli Madinah, ya, yaitu Aus dan Khazraj, ya, Aus dan Khazraj. Allahumma shayyiban nafi'an. Sini baru turun. Saya di jalan hujan, kayaknya macet. Jadi mohon maaf tadi. Ternyata baru turun. Duluan saya sampai daripada hujan. Masya Allah. Nah, ikhwatal iman. Jadi di Madinah itu, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke sana, di Madinah itu ada 2 suku yang besar. Ya, namanya yang satu Aus, ya, yang satu Khazraj, ya, alif waw sin Aus, ya, dan Khazraj, kha zai ra jim, Khazraj. Nah, 2 kabilah ini yang kemudian nanti setelah datang Rasulullah SAW ke Madinah, ya, mereka masuk Islam dan disebut dengan kaum Ansar, ya, kaum Ansar. Sementara kaum muslimin yang datang bersama Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah berpindah atau berhijrah disebut dengan Al-Muhajirin. Ya, makanya di dalam istilah sahabat Nabi SAW itu ada sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Ansar itu adalah sahabat Nabi yang asli penduduk Madinah, dan itu sukunya ada Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini, ya, adalah mereka itu orang-orang musyrik. Mereka ini orang-orang apa ya, kepercayaan, animisme. Ya, mereka bukan pengikut agama Samawi, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Mereka ini kayak orang-orang jahiliyah di Mekah, kayak orang-orang kafir Quraisy, nyembahnya berhala. Ya, dia kepercayaannya seperti itu, agamanya seperti itu. Ya. Nah, di antara 2 kabilah ini, Aus dan Khazraj ini sama-sama orang jahiliyah seperti orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah. Ya, apapun kabilahnya, kalau ada masalah selalu penyelesaiannya adalah perang. Ya, perang suku, taburan antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Kalau ada kampung sini terganggu, lapor ke warganya, serang ke sana, balas dendam, terus begitu. Nah, ini sebenarnya tawuran itu tradisi lama, tradisi kuno. Jadi kalau sekarang ada masyarakat yang punya masalah dengan penyelesaiannya itu dengan tawuran, nah ini kembali kepada ya adat istiadat jahiliyah, ya, adat istiadat jahiliyah. Nah, kemudian di sana di Madinah,
itu ada 3 suku yang lain yang mereka itu adalah Yahudi. Jadi total ada 5 suku, ada 5 kabilah ya. Nah yang Yahudi ini adalah Bani Qainuqa ya, Qainuqa, kemudian Bani Nadir ya, yang dimana Bani Qainuqa dan Bani Nadir ini mereka bersekutu dengan Khazraj ya. Jadi Khazraj ini berarti kekuatannya dari 3 kabilah, Khazraj itu sendiri, kemudian Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Sementara yang satu lagi dari suku Yahudi yang ada di sana itu adalah Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini bersekutunya dengan Aus. Nah, orang-orang Yahudi ya, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, kata Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi di Madinah, mengingatkan kepada mereka orang-orang Yahudi yang dari Bani Nadir, Bani Qunaiqa, Bani Quraidah bahwa ingatlah bahwa kita ini punya perjanjian di dalam kitab Taurat ya. Mereka punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dilarang untuk saling menumpahkan darah. Dilarang menumpahkan darah. Jadi membunuh itu dosa besar. Sesuatu yang terlarang dalam agama mereka. Ya. Kemudian juga tidak boleh saling mengusir. Tidak boleh mengusir diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian, perjanjian itu isinya janganlah kalian menumpahkan darah kalian sendiri. Artinya darah kalian sendiri itu adalah sesama kalian orang-orang Yahudi. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengeluarkan diri kalian dari kampung halaman kalian sendiri. Maksudnya bukan mengasingkan diri sendiri atau bunuh diri, bukan, tetapi membunuh sesama orang-orang Yahudi dan mengusir sesama orang-orang Yahudi. Jadi sesama Yahudi ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tubuh. Ya, dan begitulah fitrahnya agama samawi. Kita pun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dididik, ya diajarkan ya dengan ajaran yang sama dalam hal ini, persaudaraan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Ya. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Seorang muslim itu, atau perumpamaan orang-orang muslim itu, kata Rasulullah SAW, dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Ya, bagaikan satu badan. Ya, dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mengasihani, itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka tidak akan dibiarkan tubuh itu. Tangannya terluka, maka tidak akan dibiarkan oleh tangan yang satunya. Ya, maka akan saling membantu untuk mengobati dan merasakan sakitnya sama-sama anggota tubuh yang lainnya pun. Nah, jadi Yahudi juga sama, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma aqrartum wa antum tasyhadun, dan mereka faham akan perjanjian itu. Tetapi yang terjadi apa? Ya, tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Dengan mereka bersekutu-sekutu dengan Aus dan Khazraj, ya, yang dimana Aus dan Khazraj ini pada masa jahiliyahnya, mereka itu kalau ada permasalahan perselisihan ya, seringkali atau kebanyakannya cara penyelesaiannya adalah dengan cara berperang ya, adu fisik, kekuatan. Nah, maka kemudian ya akhirnya yang terjadi apa ya, mereka saling membunuh satu sama lain, orang-orang Yahudi ini, Bani Qainuqa dengan Quraidah yang ada di seberang sana, yang menjadi sekutunya Aus ya, berperang akhirnya. Jadi bukan hanya Aus dan Khazraj saja yang berperang,
ya, maka yang lainnya pun sekutu-sekutunya ikut berperang. Nah, ibarat sekarang nih, Rusia dan Ukraina, tapi belum ikut perang secara langsung, ya kan? Ukraina itu sudah dibantu persenjataannya oleh sekutu-sekutunya, ya kan? Siapa sekutu yang sudah membantu? Kan ada Jerman, ada Amerika, Belanda kan sudah ngirim tank-tanknya ke sana, dan seterusnya, yang semakin memperkeruh akhirnya, gitu kan? Nah, dari sisi Rusianya dibantu oleh sekutu-sekutunya yang lain, ada Iran lah, ada apalah dan seterusnya begitu. Nah, ini kalau sekarang kan belum sampai ikut secara langsung, ya kan? Kalau dulu mungkin contoh yang lebih real lagi Perang Dunia Kedua, ya kan? Ya asalnya cuma beberapa negara yang perang, tapi yang lainnya ikut membantu, solidaritas dan seterusnya. Nah, padahal orang Yahudi tidak boleh membunuh satu sama lain di antara sesama Yahudi. Sebagaimana kita misalnya orang Muslim nggak boleh membunuh sesama Muslim. Tapi gara-gara mereka ya saling bersekutu, saling ngeblok, akhirnya ketika blok yang mereka bersekutu dengan mereka itu ada masalah berperang, akhirnya mereka pun ikut berperang, sehingga mereka menyelisihi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kalau ada tawanan, nah, namanya perang, ada yang kalah, ada yang menang. Ya, yang kalah biasanya ditawan, ya kan? Ada tawanan-tawanan ya, tentara-tentara yang ditahan. Ya, kalau sekarang, wallahu a'lam kayaknya masih terjadi juga ya tawanan-tawanan perang itu. Ya. Kalau dulu lebih banyak ditawan. Kalau kalah, ya tentara lawan itu nggak bisa balik dia. Ya, karena kendaraannya hancur dan seterusnya hancur begitu, misalnya begitu, kuda perangnya mati atau dirampas oleh pasukan yang menjadi lawannya, sehingga dia mau tidak mau kemudian menjadi tawanan dan seterusnya. Nah, yang menjadi tawanan ya itu biasanya ada dua pilihannya atau bahkan tiga. Ya, biasanya dibunuh, ya kalau dia membahayakan dibunuh oleh yang menawannya, atau ya opsi yang kedua ya dia menebus supaya dia bebas, atau opsi yang ketiga dia mempekerjakan dirinya menjadi pelayan dari pihak yang menawan, atau bahkan yang keempat tidak sama sekali dari yang tiga itu, dikurung dalam penjara. Ya, dikurung dalam penjara. Ya. Bagaimana dulu kisah Rasulullah SAW juga ketika menang dalam peperangan Badar, ada orang-orang Quraisy yang ditahan ya oleh kaum muslimin. Kemudian diberikan tawaran, ya, oleh Rasulullah, mau bebas atau tidak? Mereka bilang mau bebas, mau masuk Islam atau bebas, ya. Kemudian ada yang masuk Islam, kemudian ada yang tidak mau masuk Islam, tapi ingin bebas. Maka oleh Rasulullah ya diperintahkan kepada mereka yang mau bebas harus mengajari baca tulis sekian orang, ya. Nanti dites, kalau lulus bisa orangnya hasilnya bagus, baru dibebaskan. Ya, karena orang-orang yang ditawan itu punya keahlian-keahlian tertentu. Nah, ini yang terjadi dengan Aus dan Khazraj ini, mereka terjadi peperangan, kemudian terlibatlah orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidah yang melawan Bani Nadir dan Bani Qainuqa, ya, yang ada dengan sekutu-sekutunya. Ya, kemudian mereka berperang. Padahal sekali lagi itu adalah perbuatan ya yang dilarang terhadap mereka, ya, yang diharamkan atas mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Nah, jadi mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian ini akan beriman dengan sebagian isi kitab, yakni isi Taurat yang ada pada mereka, lalu kemudian melupakan yang lain, ya, melupakan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah mereka ya menjalankan sebagian hukum Taurat dan kemudian meninggalkan yang lainnya, di mana di dalam hukum Taurat mereka tidak boleh membunuh, tetapi kemudian mereka membunuh. Di dalam hukum Taurat mereka kemudian tidak boleh mengusir ya orang dari
kampung halamannya, tetapi kemudian mereka mengusir. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, kalau yang ditawan ya boleh, kalau menebus kemudian boleh dilepaskan. Kalau tidak berarti dia dikeluarkan dari kampung halamannya dan seterusnya. Jadi mereka memilih-milih yang hukum Taurat ya sesuai dengan kepentingan yang ada pada kelompok mereka atau diri mereka. Kemudian ikhwatal iman wal Islam, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun." Maka orang yang seperti itu ya, tidak ada lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada kehinaan ya di dalam kehidupan mereka di dunia ini yang disebabkan karena mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia sekali lagi mereka akan mendapatkan kehinaan, dan itu sudah dibuktikan kemudian ya, Allah hinakan mereka ketika Nabi Muhammad SAW datang ya, mereka Aus dan Khazraj masuk Islam ya, mereka semuanya jadi orang yang damai, sementara mereka nggak mau masuk Islam. Akhirnya mereka lah yang kemudian menjadi orang yang terhinakan di Madinah itu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Sementara pada hari akhirat nanti mereka akan mendapatkan apa yang menjadi siksaan Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka menyembunyikan apa yang menjadi kebenaran yang ada di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali lalai, luput ya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-86, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah gambaran orang-orang yang memperjualbelikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunianya apa? Ya, mereka tadi bersekutu dengan Aus dan Khazraj, ikut berperang, itu mereka mencari keuntungan materi. Bukan hanya sekedar membantu siapa yang menjadi sekutu dia. Bukan cuma-cuma bantuan itu. Sekarang mohon maaf nih, Amerika, kemudian mana lagi Jerman ya yang sudah ikut terlibat, Belanda ngirim-ngirim tank itu, ngirim-ngirim bantuan itu, senjata itu, hibah ngasih cuma-cuma atau gitu kan, atau jual beli, atau dipinjemi dulu, nanti bayarnya kemudian selesai perang, nanti minyaknya ya, over ke kita, ya kan? Gandumnya kirim ke negara kita. Dulu kan nanti menang perang bisa merdeka, kita yang biayain, kita yang persenjatain dan seterusnya. Nah, ini pun begitu. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Yahudi perang itu dengan mereka bergabung dengan Aus dengan Khazraj itu mencari keuntungan. Mencari keuntungan dari Aus dan Khazraj, ya, mencari keuntungan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka lah yang memperjualbelikan ya kehidupan dunia bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Apa yang mereka perjualbelikan? Jual beli itu kan tukar menukar. Ya. Nah, mereka menjual ya, menukar kehidupan dunia yang mereka ingin dapatkan dari mereka berperang itu dengan kehidupan akhirat mereka, dengan aturan mereka, kehidupan akhirat mereka yang Allah janjikan kalau mereka taat kepada aturan Allah. Apa aturan Allah? Tidak boleh perang, tidak boleh ngusir-ngusir orang. Nah, itu mereka langgar, mereka jual ya, dengan mereka kemudian terlibat perang supaya mereka mendapatkan keuntungan dari peperangan itu. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Maka mereka tidak akan diringankan siksanya
kata Imam Ibnu Katsir, la yuftaru anhum sa'atan wahidah. Bahkan siksanya akhirat itu frekuensinya itu akan stabil, tidak ada turun sedikit pun. Sa'atan wahidah, bahkan 1 per second pun, 1 detik pun ya tidak akan berkurang kekuatan siksa yang akan Allah berikan kepada mereka itu. Jadi siksanya itu stabil. Kalau misalnya frekuensi siksanya itu katakanlah kalau api itu panasnya misalnya 400 derajat misalnya gitu atau 4000 derajat, maka akan stabil 4000, nggak bakal turun. Oh sekarang jadi 2000 derajat nanti naik lagi, nggak stabil. Fala yukhaffafu anhumul azab. Kata Imam Ibnu Katsir, la yuftaru anhum sa'atan wahidah. Tidak akan mengendor, tidak akan mengecil tuh siksaan walaupun hanya sekian detik atau sepersekian detik. Walahum yunsarun, dan mereka juga nanti pada saatnya di akhirat nanti tidak akan mendapatkan pihak yang akan menolong mereka, ya, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa yang mereka rasakan pada saat itu. Waliyadzubillah. Nah, ini 3 ayat pertama, ayat 84, 85 sampai dengan 86. Tetapi tentunya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, apa yang menjadi pelajaran dari kisah Bani Israel tadi bukan hanya sekedar cerita yang tanpa makna untuk kita, pelajaran untuk kita, tanpa nilai untuk kita. Bahwa di awal sering kita sampaikan, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman-hukuman, dengan siksa. Bahkan di sini fala yukhaffafu anhumul azab, siksa yang tidak akan turun sedikit pun kekuatannya, frekuensinya. Walahum yunsarun itu adalah bukan hanya akan diberikan atau bukan diberikan kepada Bani Israel karena kebani Israelannya, tapi karena perilakunya, karena sikapnya, karena sifatnya. Sehingga ya, kata Imam Ibnu Katsir, siapapun ya yang memiliki sifat itu, bersikap dengan sikap seperti itu, berperilaku dengan perilaku seperti itu, meskipun bukan Bani Israel, maka dia akan diberikan balasan yang sama. Jadi bukan karena Bani Israelnya, bukan karena kebani Israelannya ya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena perilakunya. Kemudian di ayat yang ke-87 Allah taala berfirman, wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah berikan kepada Nabi Musa ya Alkitab, yakni Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Lalu kami utus setelahnya rasul-rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihi salam ya, Ibn Maryam mukjizat-mukjizat, dan kami perbantukan dengan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, dengan keinginan kalian, kalian mengingkarinya, maka sebagian di antara kalian mendustakannya dan sebagian di antara kalian membunuh para rasul utusan Allah taala tersebut. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ke-87 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang
kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini juga sifat Bani Israel. Apa itu sifat-sifat Bani Israel? Yaitu yang mereka itu suka mengingkari, suka menyelisihi, dan mereka sombong serta ingkar kepada para nabi. Mereka sukanya mengikuti keinginan hawa nafsunya atau egonya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mula-mula kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam atau menurunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat. Yang itu sebuah kenikmatan, mukjizat untuk mereka. Kemudian kitab Taurat itu setelah mereka terima, Bani Israel terima, mereka ganti, mereka revisi, mereka amandemen, dan kemudian mereka selisihi perintah-perintahnya, dan apa yang menjadi larangannya kemudian mereka kerjakan. Yang ada di sana kemudian mereka interpretasikan, mereka tafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu sampai sekarang selalu mengalami revisi-revisi. Dari zaman dulu, dari sejak ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan artinya sejak Nabi Musa alaihissalam meninggal, bahkan sejak Nabi Musa alaihissalam ada, mereka sudah mulai mengakal-ngakali supaya maknanya itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi mereka itu selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi kebenaran yang ada diotak-atik, direkayasa supaya menjadi pembenaran untuk tingkah laku dan keinginan hawa nafsu mereka. Jadi dalilnya memang ada, tapi kemudian mereka selewengkan, mereka tafsirkan dengan keinginannya. Padahal misalnya tafsirnya itu begini, mereka pahami begitu, dan seterusnya. Kemudian tidak sampai di situ, lalu Allah Subhanahu wa taala wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan juga, utus juga kepada mereka para rasul untuk selalu mengingatkan mereka. Bukan hanya seorang rasul, tapi rasul-rasul yang selalu diutus kepada mereka, bahkan dari golongan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup nabi-nabi mereka itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di Nabi Isa alaihi salam, keluarga Imran itu bagian daripada keturunan Bani Israel, maka Nabi Isa diutus kepada mereka. Tapi kemudian pun mereka menyelisihi Nabi Isa alaihi salam, bahkan memeranginya, bahkan memeranginya. Meskipun Nabi Isa wa ayyadnahu wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, padahal Nabi Isa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Diusap sama Nabi Isa orang meninggal, kemudian bisa hidup lagi. Orang yang sakit diusap sama Nabi Isa bisa langsung sembuh atas izin Allah, bukan sihir. Ini perintah dari Allah, kemudian dilakukan seperti itu. Kemudian bisa menghidupkan burung, kemudian menyembuhkan orang yang orang yang sakit, lalu mengetahui kabar-kabar yang gaib, dan kemudian dibantu oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk terus menunjukkan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yang didakwahkan kepada Bani Israel. Tetap saja Bani Israel menentang Nabi Isa alaihi salam.
ya, menentang Nabi Isa alaihi salam dengan kedengkiannya. Bahkan lebih daripada itu, kemudian mereka berusaha juga untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, ya sudah, ya. Kalau bisa diselewengkan, mereka selewengkan. Ternyata diselewengkan juga, nabinya masih membela dan seterusnya, dibunuh nabinya oleh mereka, oleh Bani Israel ini. Dahsyat emang Bani Israel ini. Ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Hei Bani Israel, ya, apakah kalian ini setiap kali datang seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala, bima la tahwa anfusukum, dan ternyata apa yang dibawanya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, keinginan kalian, ego kalian, ya, istakbartum, maka kalian lalu kemudian mengingkarinya. Ya, jadi harus sesuai dengan selera mereka. Al-Quran itu, kalau sekarang Al-Quran itu atau hadis itu, ya, dibuat harus sesuai dengan keinginannya, keinginan orang-orang manusia, ya. Maka kalau tidak, mereka rubah-rubah maknanya, bahkan mereka rubah juga kalimatnya. Kalau dulu, ya, Taurat, kalau Al-Quran tidak bisa dirubah, ya, paling Al-Quran paling banter orang kalau mau merubah secara pemahaman, penafsiran. Ya, tapi kalau secara teks tidak bisa Al-Quran. Ya, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin, berjanji akan selalu menjaga keotentikan Al-Quran. Dan itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Taurat, kepada Injil, kepada kitab-kitab samawi yang lainnya, Suhuf Ibrahim, tidak dilakukan. Ya, sehingga penyelewengan itu sampai kepada teksnya pun terjadi kesalahan-kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Tapi Al-Quran tidak akan seperti itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ada kawan di Lajnah Tashih Quran, ya, senior saya, di antaranya adalah Dr. Mukhlis Hanafi, ya, hafizahullah taala. Beliau cerita kalau ada di dalam, pernah ditemukan satu penerbit mencetak Al-Quran ada salah harokat. Nah, itu ketahuan oleh Lajnah Pentashih Al-Quran. Nah, itu ketahuan, dan kemudian langsung turun perintah dari kementerian bahwa Al-Quran itu dia cetak berapa eksemplar, misalnya 3.000 begitu, maka harus diadakan 3.000 itu, tarik lagi. Yang sudah dibeli sama orang mungkin harus dicari, pokoknya harus dikumpulkan 3.000 itu. Dan 3.000 itu bukan cetak baru kemudian setor ke Kementerian Agama, bukan. Yang sudah dicetak harus disetorkan, ya, harus disetorkan. Ya, ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Jadi jangankan sampai kepada perubahan, dikurangi dan atau dihapuskan atau diganti ayat, salah harokat saja sudah kemudian langsung, ya, ada penanganan ya, untuk mengantisipasi supaya itu tidak kemudian sampai kepada kaum muslimin, tidak menjadi kesalahan yang permanen di kalangan kaum muslimin. Nah, Taurat tidak, ya, orang-orang Yahudi itu terus diakal-akali sama mereka, ya. Mula-mula mereka mengakali tafsirnya, ya, oh ini maksudnya bukan begini. Ya, maksudnya tadi bukan tidak saling membunuh itu, mereka tafsirkan, mereka interpretasikan. Ketika tidak ketemu interpretasi yang pas, ya udah ayatnya aja yang dirubah, begitu, dan seterusnya. Nah, di kita juga hampir-hampir banyak orang belakangan ini, ya, yang kemudian mencoba, ya, menginterpretasikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran supaya menjadi pembenaran, ya, supaya menjadi pembenaran. Bukan kemudian kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian menjadi panutan, menjadi panduan, ya, tetapi kemudian Al-Quran yang harus jadi pengikut kepada keinginan tertentu. Waliyadzubillah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian ini setiap datang Rasul membawa aturan dari Allah,
membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalamnya terdapat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, padahal itu adalah untuk kemaslahatan kalian, padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Istakbartum, kalian berpaling, kalian mengingkarinya, kalian berlaku sombong. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka ya di antara mereka itu ada yang ada yang mendustakan, ya, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, dan kemudian ada yang mereka bunuh, bahkan mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, yang mereka klaim bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum." Sesungguhnya mereka itu tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ma qataluhum, ya, ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi itu ketika mengejar-ngejar Nabi Isa itu, mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa, sehingga Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka. Wa ma salabuhu, dan Nabi Isa tidak disalib oleh mereka. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan salah seorang pengikutnya Nabi Isa, kemudian diserupakan dengan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika orang itu dimiripkan dengan Nabi Isa, ditangkap oleh mereka, dan itulah yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, jadi orang-orang Nasrani sesungguhnya kalau mau marah, nah itu harusnya marahnya sama orang Yahudi yang membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan mereka pun pernah terjadi juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kebiasaan buruk mereka itu, ya, dimana kalau ada orang yang membuat, menurut pandangan mereka, membuat aturan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak mereka, mereka perangi. Termasuk Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Ya, pada saat di Madinah mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan berbagai macam cara, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung pernah mereka hunuskan pedang, ya, dan seterusnya. Secara tidak langsung Rasulullah SAW pernah disihir oleh mereka, ya. Pernah kemudian juga diracun, berkali-kali mereka berusaha meracun. Nah, dalam pertemuan kita yang lalu, kalau tidak salah kita ceritakan, mereka menyuguhkan kambing, ya kan, mereka kasih racun di situ. Maka Rasulullah SAW, ayo sini, ditanya oleh Rasul, nah, kalian ini keturunan siapa, katanya. Mereka bilang keturunan fulan, si A, si B, gitu. Kata Rasulullah SAW, bukan, kalian bohong, kalian ini keturunan C, D. Terus karena mereka ketahuan, oh iya wahai Rasul, katanya, saya keturunan C dan D. Terus kalian mau tanya kepada kalian ini menghadiahkan kambing ini, ya, kambing guling kepada Rasulullah SAW ini, kalian taruh racun nggak di situ? Nah, maka kata mereka, oh iya Rasul, katanya gitu, saya taruh racun. Kenapa kalian taruh racun? Nah, kata mereka, saya ingin ngetes apakah engkau ini benar-benar nabi atau bukan, katanya. Karena kalau engkau ini nabi, racun ini bakal ketahuan. Dan ternyata sekarang ketahuan, katanya, berarti engkau ini adalah nabi. Tapi tidak beriman. Tapi tidak aja beriman mereka, tetap aja tidak beriman, ya, dan seterusnya. Bahkan ada juga racun yang mereka taruh di makanan yang kemudian sampai pernah termakan sedikitnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus berpengaruh pada diri Rasulullah SAW, pada tubuh Rasulullah SAW, pada kesehatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada akhir hayatnya. Bahkan sebagian ulama, ya, berpendapat dari hadis-hadis yang ada bahwa di antara sebab kematiannya Rasulullah SAW itu secara hukum dunianya, ya, sebab akibatnya adalah diantaranya karena pengaruh racun daripada orang-orang Yahudi itu. Jadi orang-orang Yahudi itu begitu terus, ya, upaya terus untuk melakukan berbagai cara, ya, untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, supaya orang-orang yang tidak sesuai dengan atau menghalang-halangi, yang merintangi apa yang menjadi target tujuan mereka, kemudian mereka dalam tanda petik mereka habisi begitu dengan berbagai macam cara mereka akan melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika di akhir hayatnya beliau mengatakan, mazalat aklatu Khaybar, ya, tu'awiduni fahadha awanu inqita'i abhuri. Kata Rasulullah SAW, masih saja
sisa-sisa pengaruh daripada makanan yang dimakan di Khaybar, yang dihadiahkan oleh orang Yahudi itu, yang ditipu oleh orang Yahudi itu, ya, berpengaruh kepada kesehatan saya katanya, dan mungkin ini akan menjadi akhir daripada kehidupan beliau. Artinya ajal beliau merasa bahwa kayaknya sakit ini akan menjadi sakit yang menutup usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an, dan itulah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi sekarang nampaknya mulai banyak orang-orang yang bersifat seperti itu, ya, bersikap seperti itu. Ya, modus-modus kejahatan itu kan seperti itu, ya kan? Berbagai macam cara mereka lakukan, ya, mulai dari hukumnya, ya, undang-undangnya, ya, mereka terjemahkan macam-macam, atau mereka permainkan hukumnya, undang-undangnya, dan seterusnya, supaya mereka sampai kepada tujuan, supaya mereka berhasil menggapai apa yang mereka inginkan. Waliyadzubillah. Bahkan tidak segan-segan, ya, untuk sampai melakukan pembunuhan pun mereka lakukan. Waliyadzubillah. Nah. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azakumullahu taala jami'an. Lanjut dengan ayat berikutnya, ayat ke-88, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka mengatakan bahwa hati kami ini tertutup, ya, mereka mengatakan bahwa hati kita ini sudah tertutup, katanya begitu, ya. Mereka berkata hati kami tertutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tertutup itu justru karena Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, ya, karena kekufuran yang mereka lakukan. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, ya, sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, ya, bahwa wa qalu qulubuna gulf, ya, mereka mengatakan bahwa hati mereka itu tertutup, katanya, tidak bisa menerima hidayah, ya, tidak bisa menerima kebenaran, ya, karena sudah tersegel, sudah terpatri, ya, sudah tertimbun hati mereka itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ya. Karena karena mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu laknat? Laknat itu adalah ib'aduhu atau ib'adullah, ya, liman la'anahu, ya, ib'aduhu minar rahmah, ya. Ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah dia dijauhkan dari kasih sayangnya, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu kemudian dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dilaknat, hati mereka itu akhirnya kemudian tertutup untuk menerima kebenaran, tertutup untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lantaran sudah berulang-ulang begitu mulu diperingatin, nggak pernah ada asarnya, tidak pernah ada manfaatnya. Maka Allah laknat mereka bikufrihim, kan? Karena tingkah laku mereka yang selalu kufur, yang selalu menyelisihi, ya, terhadap perintah Allah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali kemudian di antara mereka yang beriman. Nah, di antara para ulama, ya, ada dua pendapat terkait dengan penafsiran faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Pendapat yang pertama menyampaikan bahwa faqalilan ma yu'minun artinya adalah bahwa sedikit sekali dari orang Yahudi itu yang kemudian masuk Islam, beriman, sedikit, ya. Jadi dibandingkan dengan suku atau agama-agama yang lain, Yahudi
yang paling sedikit. Ya. Tapi saya tidak punya datanya berapa kemudian dari Bani Quraidzah, Bani Qainuqa tadi, kemudian dari Bani Nadzir yang masuk Islam, ya. Tapi secara umum mereka lebih sedikit ketimbang daripada Aus dan Khazraj, mereka total masuk Islam, ya, yang penduduk asli Madinahnya itu. Kemudian faqalilan ma yu'minun, ada juga ulama yang menafsirkan bahwa faqalilan ma yu'minun, seperti misalnya Imam Al-Asbahani, ya, bahwa di antara mereka itu orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Yahudi itu sebenarnya ada keimanan di dalam diri mereka. Mereka percaya terhadap sebagian apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa itu, seperti tentang hari pembalasan, tentang adanya siksaan, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Mereka percaya, mereka yakin itu. Tetapi keimanan yang sedikit ini, ya, tidak membuat, ya, mereka cukup, ya, menjadi dasar untuk mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi keimanan yang ada dalam diri mereka itu, ya, tidak menjadi modal yang cukup untuk mereka, ya, untuk kemudian beriman kepada Nabi yang datang setelah Nabi mereka yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keimanannya hanya sedikit saja. Pengetahuan mereka, keyakinan mereka terhadap isi Taurat itu hanya sedikit saja. Ya, selebihnya mereka tidak mengimaninya, bahkan mereka kemudian berupaya untuk mengakal-ngakalinya, menggantinya agar sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Ya, maka kalau di zaman sekarang ada model-model seperti itu, ya sudah, itu modelnya orang Yahudi. Maka balasannya pun ya akan balasannya orang Yahudi. Ya. Wallahu a'lam. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-89, Allah Ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Pada ayat ke-89 ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan setelah sampai kepada mereka Al-Qur'an, falamma ja'ahum kitabun, kitab di sini Al-Qur'an bukan Taurat lagi, ya, maknanya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ya. Apa yang sedangkan sebelumnya mereka memohon, ya, kemenangan atas orang-orang kafir, ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, yakni Al-Qur'an itu yang mereka tunggu-tunggu itu, dan mereka tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka dan ekspektasi mereka, nah, mereka kafaru bih, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dengan ayat ke-89 ini? Kata Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, menegaskan kepada kita, tatkala datang kepada orang-orang Yahudi, turun kepada orang-orang Yahudi, kepada kita dan orang-orang yang di akhir zaman ini, kitabun min indillah, yakni Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan sesuai dengan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa sebentar lagi akan turun lagi ini nabi yang baru.
dan itu akan menjadi nabi terakhir, ya, yang dia akan membawa kitab penyempurna dari kitab ini. Mereka agul-agulkan, mereka bangga-banggakan kepada orang-orang musyrik Aus dan Khazraj, ya kan? Nanti ya kalau ada ya kita perjuangkan katanya. Kita perjuangkan ya kebenaran itu. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi tatkala kemudian Al-Qur'an itu Rasulullah SAW itu datang membawa Al-Qur'an yang mereka tunggu-tunggu, ma'arafu, mereka tahu kemudian Al-Qur'an itu tidak sesuai ternyata dengan harapannya. Nabi yang datang itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, di mana mereka menginginkan Nabi itu datang lagi dari kaum Bani Israel, tapi ternyata sekarang dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy, ya, kafaru bih. Kemudian tidak jadi tuh mau yang katanya mau memperjuangkan itu tiba-tiba nggak jadi, ya, pindah haluan, ya, pindah haluan. Ya. Ini ceritanya ini masya Allah, ini cerita kisah Al-Quran ini luar biasa, ya, bahwa boleh dikatakan ada benarnya ungkapan orang tua itu bahwa sejarah itu akan berulang, katanya itu kan, sejarah itu akan berulang. Ini mirip-mirip ini apa yang terjadi dulu itu ya dengan kayaknya Allah alam sekarang ini kok mirip-mirip gitu ya, kalaupun saya tidak mengatakan sama begitu ya, kok saya secara pribadi merasa kok mirip-mirip gitu ya. Ya. Kenapa? Iya, termasuk dulu juga kisah Fir'aun, bagaimana kemudian umat-umat terdahulu itu ya seolah-olah kadang-kadang begitu kok kita kayak merasakan di dalam kehidupan kita gitu ya. Artinya bahwa apa? Bahwa Al-Qur'an itu ya memang salihun likulli zamanin wa makan. Al-Qur'an itu akan senantiasa relevan ya untuk setiap generasi, ya, untuk setiap zaman, ya, dan dimanapun, ya, dan dimanapun, ya, dan dimanapun. Jadi Al-Quran ini nggak cocok untuk orang Arab saja, meskipun turunnya di Arab, cocok dengan kita, ya. Dan tidak perlu saya banyak jelaskan, contohkan, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah merasakan apa yang mungkin saya anggap rasa gitu ya, saya rasakan. Jadi kemunculan Nabi Muhammad SAW atau kemunculan Nabi terakhir itu sesungguhnya dinanti-nanti oleh mereka, dinanti-nanti, ya, dinanti-nanti dengan kitabnya, dengan wahyunya yang akan dibawa itu, ya mereka sudah tahu karena memang di dalam Tauratnya dikatakan, ya, akan datang Nabi terakhir, ya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad dengan Muhammad itu sama maknanya, ya, satu kata, satu suku kata dasar. Kemudian akan membawa kebenaran, ya, menolong kebenaran, membawa kebenaran, menolong semua orang gitu untuk melakukan kebenaran, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayangnya bukan hanya sekedar kepada sesama manusia saja, tetapi bahkan menjadi kasih sayang untuk alamin, untuk seluruh alam semesta ini, ya. Mereka menanti-nanti itu, mereka tahu itu, tetapi kemudian falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala Nabi itu datang, ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang dibawa juga demikian, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Maka apa yang terjadi? Kafaru bih, mereka kemudian ingkari meskipun sudah ditunggu-tunggu, ya. Jadi yang dipilih sesuai dengan hawa nafsunya yang mereka mau ikutin, ya. Maka kalau sekarang mohon maaf ada orang yang menjalankan syariat Islam itu, agama Islam itu milih-milih, nah, berarti ada sifat-sifat yang hampir mirip dengan sifatnya orang Yahudi, ya. Kalau sekarang kemudian kita afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ada orang yang mau menjalankan
aturan Allah Subhanahu wa taala itu sebagian saja dan tidak mau sebagian yang lain, berarti sama. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada orang-orang Yahudi wal iyaz billah. Ya. Fala'anatullahi 'alal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-89 ini dengan firman-Nya, fala'anatullahi 'alal kafirin. Maka laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya atas orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini ya adalah orang-orang Yahudi atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka mengingkari kedatangan Nabi Muhammad SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus juga mengingkari kitab yang mereka percayai. Meskipun tadi mereka tidak percaya seutuhnya, ya, yang sesuai dengan harapan saja. Artinya sebenarnya mereka itu di awal mereka itu punya sebuah harapan. Di awal mereka itu punya harapan, ya, seolah-olah kedatangan Nabi baru nanti itu dengan kitab yang baru, ya, menjadi harapan baru untuk mereka. Tapi ternyata justru ya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Fala'anatullahi 'alal kafirin, maka Allah melaknat mereka orang-orang yang kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu daripada kebenaran dan daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-90, Allah taala berfirman, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Ya, terjemahannya, ya, ini terjemahan resmi. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya, ya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala karena kedengkian, ya, karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Fabahu bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi meriwayatkan, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Mujahid, di mana beliau menyampaikan, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sungguh buruk apa yang mereka perjualbelikan dengan diri mereka. Maksudnya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu memperjualbelikan kebenaran dengan kebatilan, ya, dan menyembunyikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran yang dibawanya, yakni Al-Qur'an dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan banyak, ya, mereka kebenaran itu kalau sesuai dengan hawa nafsunya mereka ikuti, kalau tidak sesuai meskipun itu kebenaran mereka ingkari, mereka akal-akali. Ya, minimalnya, ya, penafsirannya yang kemudian mereka rubah-rubah agar sesuai dengan kehendaknya, dengan keinginannya, dan agar menjadi pembenaran untuk mereka. Ini juga menjadi titik penting dan pelajaran penting untuk kita, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu penafsirannya harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita menafsirkan Al-Quran hanya dengan otak kita saja, ya, rasio analitas kita saja, maka akan banyak kelirunya ketimbang benarnya. Mungkin satu dua kali kebetulan menjadi betul, ya, tapi akan sering kali,
ya orang salah menafsirkannya daripada maksud dan tujuan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya. Dan itulah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan otak mereka saja, ya, tidak berpedoman kepada ayat-ayatnya yang lain ataupun kepada arahan ataupun penafsiran daripada nabi mereka, ya, nabi mereka, sehingga itulah yang terjadi, penafsirannya menyimpangkan mereka dari yang hak kepada yang batil. Maka ini juga harus hati-hati, jangan sampai terjadi kepada kita kaum muslimin di dalam menafsirkan kitab suci kita Al-Qur'an, ya, bahwa kitab suci Al-Qur'an itu, ya, maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu ada. Maka ketika kita tidak bisa memahaminya, perlu pemahaman, bantuan untuk memahaminya, maka sesungguhnya penjelasannya ada pada ayat-ayat yang lain, atau lebih banyaknya lagi ada pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW disampaikan oleh para sahabat tidaklah meninggal kecuali tidak ada satu kebaikan pun, melainkan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali kita sudah diperingatkan untuk menjauhi keburukan tersebut. Sudah sempurna agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka memahami Al-Qur'an yang benar itu, penafsiran Al-Qur'an yang benar itu adalah tafsir bil ma'thur. Menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang lain, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan Al-Qur'an, ya, kalau belum kita fahami atau kita ada hadisnya tapi kita juga tidak paham hadisnya, maka kita fahami dengan penjelasan para sahabat, para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan turun di tengah-tengah para sahabat, sehingga ayat per ayat, surat per surat, yang paling tahu tentang tafsirnya adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya kemudian. Ini halnya sama, ini sebenarnya ini kaidah itu, cara menafsirkan undang-undang atau aturan itu bukan hanya untuk Al-Qur'an saja apa yang menjadi kaidah tadi itu, tetapi undang-undang di kita pun sama, undang-undang positif negara kita. Yang paling tahu tentang undang-undang siapa? Ya, belum tentu ahli hukum juga bisa, ya. Tapi yang punya otoritas menafsirkan undang-undang siapa? Ya, undang-undang kita. Di kita ada namanya Mahkamah Konstitusi. Kenapa ada Mahkamah Konstitusi? Supaya orang tidak membaca atau menafsirkan undang-undang itu sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Karena undang-undang itu sejatinya punya tujuan dan maksud tersendiri. Ya kan? Seperti itu. Nah, apalagi Al-Qur'an. Ya, apalagi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Qur'an itu bukan kata-kata kosong, bukan firman-firman yang hampa akan makna, ada maknanya. Ya, maka bagaimana kalau kita tidak paham maknanya, digali dari orang yang paling tahu tentang maknanya. Siapa? Orang, artinya manusia. Siapa? Itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita tahu pendapat Nabi Muhammad tentang satu hadis, tentang satu ayat? Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, ya, tapi hadis-hadisnya ada. Maka kita ketahui maksud dan tujuan dari penjelasan Al-Qur'an itu yang disampaikan oleh Nabi adalah dari hadisnya. Ya. Ternyata kita juga belum mampu untuk memahaminya secara utuh. Maka bagaimana kemudian para sahabat membantu menjelaskan dengan bahasa mereka yang lebih sederhana lagi, yang lebih bisa kita pahami lagi, misalnya begitu, ya, dengan kepada kita. Ya. Maka bi'sa mashtarau bihi anfusahum, ya, an yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Mengapa orang-orang Yahudi itu seperti itu? Mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sebabnya ada dua. Ya. Yang pertama, ya, adalah karena memang ada kekufuran di dalam diri mereka dari awal, tidak mau. Iya, kufur sudah, tidak mau mereka menjalankan aturan Allah. Yang kedua karena kedengkian, ya, terutama yang kepada Al-Quran ini, karena kedengkian.
Dengkinya apa? Bahwa nabinya bukan dari Bani Israel, sehingga mereka nggak mau. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu yunazzilu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi, bahwa Allah itu maha bebas untuk menentukan, memberikan fadilah, keutamaan itu kepada siapa saja di antara makhluk yang Allah ciptakan. Mau dari Yahudi, mau dari Arab, mau dari mana. Kalau Allah kehendaki padanya sebuah kelebihan, ya, maka Allah, ya, tidak ada yang berhak atau tidak ada yang bisa untuk melarangnya. Nah, demikian juga nih dengan kenabian. Ya, tidak bisa Bani Israel, ya, mengatur-ngatur Allah. Pokoknya kalau nabinya nggak Bani Israel, kita nggak taat. Ya. Jadi mereka mau ngatur Allah. Kasarnya begitu terjemahannya pada akhirnya. Ya, kenapa nggak mau ikut? Kalau nabinya bukan Bani Israel. Coba kalau nabinya Bani Israel, ya, saya akan ikut dan seterusnya. Nah, berarti ngatur-ngatur. Ya, ngatur-ngatur Allah. Nah, ini sudah menjadi kekufuran yang sangat tinggi. Waliyadzubillah. Ya, padahal, ya, Allah itu memberikan kelebihan keutamaan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki. Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka kemudian mereka pun, ya, berlalu, ya, atau mengisi waktu-waktunya, menghabiskan waktu-waktunya, sisa waktunya, ya, dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Mereka menanggung itu, mereka menanggung derita tersebut, kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang lain. Nah, Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa kemurkaan di atas kemurkaan, ya, itu kemurkaan yang pertama karena kekufuran mereka, kemurkaan yang kedua karena kedengkian mereka kepada bangsa yang lain. Asabiyah mereka, asabiyah, ya, kesukuan, itu tidak boleh. Ya, dan alhamdulillah di kita juga kan nggak boleh, bangsa Indonesia tidak boleh, kita boleh senang suka dengan suku kita, tetapi kemudian tidak boleh kemudian mengerdilkan, menghinakan suku yang lain. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Walaupun sukunya Sunda, sukunya Jawa, sukunya Batak dan seterusnya, ya kita sama-sama orang Indonesia. Ya, mau partainya apa, sama-sama kita orang Indonesia. Jangan merasa paling Indonesia sendiri, yang lain bukan Indonesia, kan begitu. Nah, sama, ya, di kita juga sama, ya, bahwa kita itu diajarkan, ya, oleh agama kita, ya, untuk tidak membeda-bedakan, ya, suku, ya, tidak membeda-bedakan warna kulit dan yang lainnya. Ya, faba'u bighadabin ala ghadab. Maka orang Yahudi ini kemudian mereka menanggung derita, ya, menanggung resiko, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ala ghadab, bahkan di atas kemurkaan ada kemurkaan yang lain, artinya kemurkaan di atas kemurkaan, ya, akibat daripada kekufuran dan kedengkian mereka terhadap suku yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabum muhin, dan kemudian nanti itu di dunia, nanti di akhirat, ya, juga kemudian mereka, ya, akan mendapatkan siksa yang menghinakan mereka, siksa yang mengerdilkan mereka, ya, yang membuat mereka saghirina, haqirin, zalilin, raghimin. Kata Imam Ibnu Katsir, siksaan yang akan membuat mereka menjadi kecil di hadapan bangsa atau manusia yang lain, kemudian haqirin, terhina, zalilin, ya, menjadi tidak punya kehormatan, ya, raghimin, dan seterusnya. Bahwa kata Rasulullah SAW dijelaskan, ini pelajaran untuk kita, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz dzurri fi suwarin nas, ya'luhum kulla syai'in minas sighari hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu lahu bulas faya'luhum narul anyar yusqawna min tinatil khabal asaratu ahlin nar. Bahwa orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong, ya, yang sombong itu tadi yang dengki, ya, ditanya oleh para sahabat, wamal kibru ya Rasulullah. Hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan
Kata para sahabat, apa itu yang dimaksud dengan kesombongan wahai Rasul? Karena di antara kita ada orang yang suka pakai baju yang bagus, kendaraan yang bagus, sendal yang bagus. Ya Rasulullah SAW, ya, di antara kita man yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Di antara kami ini ada yang suka berpenampilan bagus, rapih, pakai baju bagus, pakai baju bersih, pakai sendal yang bagus, ya, pakai kendaraan mungkin yang bagus. Boleh enggak? Maka kata Rasulullah SAW, qala al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu bukan seperti itu, kata Rasulullah maknanya. Kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi kalau pakai baju bagus boleh apa enggak? Boleh, selama dia tidak menganggap bahwa baju dia paling bagus, orang lain enggak ada yang mampu nih pakai baju kayak begini. Nah, itu yang enggak boleh. Pakai bajunya bagus. Bahkan kalau mau masuk masjid, Allah perintahkan suruh pakai baju yang paling bagus. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, zuhud itu bukan harus berpakaian compang-camping, kumal, kusel, dekil, bukan. Zuhud itu adalah meniatkan segala kehidupan kita bukan untuk tujuan dunia, tapi untuk tujuan akhirat. Ya, jadi harus difahami secara holistik. Dalam hadis yang ini Imam Ibnu Katsir ya memuat sebuah hadis sebagai penutup daripada penafsiran beliau terhadap ayat ke-90 ini. Riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz dzurri fin nas fi suwarin nas. Orang-orang yang sombong itu nanti pada hari kiamatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar itu menjadi orang yang paling hina di antara orang-orang itu. Ya. Maka tidak ada orang yang lebih tinggi darinya secara kedudukan nanti dan secara perasaan. Jadi secara psikologis dibuat sama Allah dia merasa hina. Sehingga dia pun udah nggak ada pedenya pada hari kiamat. Kan kadang-kadang orang merasa minder, merasa sombong, itu kadang-kadang itu efek psikologis, ya, dorongan psikologis. Ya, nah, psikologinya itu tidak ada nanti itu, psikologinya dibuat dia merasa hina aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam penjara yang ada di neraka jahanam. Ini orang yang sombong. Ya, kriteria sombong tadi apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menganggap dirinya selalu lebih dari orang lain. Yuqalu lahu bulas. Nama penjara yang ada di dalam neraka jahanam untuk memenjarakan orang yang sombong itu namanya bulas. Bukan Nusa Kambangan, bukan Cipinang, enggak, bulas namanya untuk orang yang sombong. Nah, adanya di neraka jahanam. Ya? Kenapa, Pak? Neraka jahanam? Hah? Bulas. Ya, ba, wawu, lam, sin, bulas. Ya. Yuqalu lahu bulas, namanya bulas. Ya. Faya'luhumun narul anyar. Ya, itu setinggi-tingginya semuanya isinya itu api. Ya, jadi api mau berkobar di dalam situ tuh, isinya api. Ya, tidak ada ruangan yang hampa dari api, kosong dari api, api isinya. Yusqauna min tinatil khibal, dan mereka itu kemudian kan kepanasan, haus, maka kemudian diberi minum. Minumannya namanya tinatil khibal atau khobal. Itu adalah asaratu ahlin nar. Ya, tinatil khibal itu adalah jus yang terbuat dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Cairan, bukan jus. Cairan yang
dihasilkan dari orang yang terbakar di api neraka. Bapak-bapak kan kalau bakar ayam, bakar kambing itu kan nanti dia netes-netes tuh airnya tuh. Nah, itu namanya tinatil khibal. Nah, nanti manusia juga kalau dibakar di neraka, nah, mudah-mudahan kita terlindung semuanya, Allahumma amin, itu akan keluar tuh cairan-cairannya, mengering kan. Dan katanya 2/3 tubuh manusia itu cairan, air. Nah, kan ketika dipanaskan dia airnya keluar. Ya, airnya keluar tuh. Nah, itu yang kemudian nanti akan jadi minumannya orang lain. Ya, jadi saling meminum mungkin nanti. Nauzubillah min dzalik. Sangat mengerikan, sangat menghinakan. Ya. Jadi ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang dapat kita pelajari untuk hari ini dari tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah sampai kepada ayat ke-90. Ya, pelajarannya banyak sekali meskipun kisah ini tentang Bani Israel, tetapi hikmah dan pelajarannya ya sangat banyak sekali ya untuk kita semuanya kaum muslimin ya, bahwa yang pertama sekali lagi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dan ancamkan untuk Bani Israel bukan karena kebani Israelannya, tapi karena sikap dan perbuatannya, karena sifat-sifatnya. Maka siapapun ya dari kita kalau memiliki sifat yang sama, sikap yang sama dengan Bani Israel, maka sangat berpotensi untuk mendapat balasan yang sama. Yang kedua, bahwa kemudian kesombongan itu yang membuat Bani Israel itu binasa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya, dia menjadikan ya kebenaran itu harus sesuai dengan keinginannya, harus sesuai dengan seleranya. Ketika tidak sesuai dengan seleranya, kemudian kebenaran itu ditolak. Ya, dia mau sholat, ya kalau sholat itu bisa disesuaikan dengan waktunya dia, misalnya begitu. Dia mau sedekah, ya kalau lagi mau saja. Dia zakat, kalau lagi ingat aja, kalau nggak ingat ya bablas misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia mau ngasih kepada fakir miskin, anak yatim, ya kalau ingat saja, ya. Kalau dia lagi pengen saja, kalau lagi tidak pengen, ya dia tidak lakukan itu dan seterusnya. Jadi seleranya yang diikuti begitu. Bahkan lebih daripada itu, mereka mencoba mengotak-ngatik agar aturan itu disesuaikan dengan seleranya, agar undang-undang itu dibuat sesuai dengan kepentingannya. Waliyadzubillah. Dan kemudian pada ujungnya mereka menolak kebenaran. Itulah ya makna dari definisi dari kesombongan yang pertama. Definisi kesombongan yang kedua adalah karena sikap yang tadi, kemudian dia menganggap orang lain itu ya tidak lebih dari dirinya. Dirinya selalu lebih dari orang lain. Dia meremehkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala sifat-sifat buruk Bani Israel dan terutama dari sifat sombong, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran, menjalankan kebenaran ya, dan kemudian memuliakan sesama manusia. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan hari ini. Qadarullah tadi dalam perjalanan tidak seperti biasanya, ada kendala-kendala. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Barakallahu fikum jami'an, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.